Tadi Pak Muzamil menjelaskan, Ruk masamu mati po ning kuburan. Ora, ning pindah nggo ganti wujud. Cetane ngoten niku. Piye ganti piye? Ya engko ditanya pas kowe mati gantine piye? Kok takon aku kaya aku wis tau ngalami wae iki ya. Kaya aneh kowe iki. Satu ya. Orang Jawa menerjemahkan yang disebut kematian itu dilirik ada kalimat kanggo sebo mengko sore. Sebo itu di waktu sore itu urip wis surup nika. Dadi kabeh arep surup to. Kuwi sejam 10 lawan gue, 10 esok gue jenengan wis ada jam 11. Ya. Aku ini wis jam-jam loro ya Mas ya. Jam loro aku wis maghrib ya aku iki. Gitu ya. Itu. Jadi kabeh iki akan mengalami sore hari dari kehidupan. Nah, apa yang kita lakukan waktu sore itu nanti sebo. Sebo itu bahasa luar biasa dari bahasa Jawa. Itu lebih dari menghadap apa sowan sebo iki dhuwur banget maknane. Nah, sadurunge sebo iki misalnya ngene iki omahe Gusti Allah, selama kue urip ki kue ning ngarepe lawange. Ya, nyambut gawe istiqomah, berjuang, jatuh bangun supaya engkau diterima mlebu lawang omahe Gusti Allah. Nah, sebo kuwi wis dibukake lawang bileng. Ya, nek wis kowe mlebu lawang kuwi, mlebu gerbang kuwi, wis ora iso mbaleni kowe. Ingkoto amalu udah nggak bisa kita, waduh mau kudune tak jupuk anune mau, wah kudune rabi rasa apa aku mau, wis ora iso, kudune 10. Begitu masuk gerbang itu namanya sebo, dan kita sudah tidak bisa apa-apa lagi kecuali mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di luar gerbang. Nah, selama kita di luar gerbang oleh Sunan Kalijaga dikei dalan. Ya. Bocah-bocah urip iki ilir-ilir lho ya. Delok niku sawahe kok. Delok kae parine kuwi. Tak apa? Tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar. Penganten anyar iki yo maknane dhuwur soalnya wong tani karo sawahe kuwi suami istri ngono ya. Ah, wong urip karo alam kuwi suami istri, pemerintah karo rakyat suami istri, wong lanang karo wong wedok suami istri, ngono ya. Kabeh iki tak senggo temanten anyar. Nah, kowe nek wis pengantenan, nek wis kemantenan karo alam, karo bojomu, karo Gusti Allah dhewe itu suami, kita istrinya, gampangane ngono kuwi. Nah, iki simbol ya. Aja njur tenanan, njur kowe melumah ya Allah. Kuwi pekok jenenge ya. Itu simbol dari fungsinya, itu fungsi suami, karena Allah itu suami yang sangat bertanggung jawab, betul enggak? Jika fasilitas entek-entekan lagi dikon ngabekti, ora kaya pemerintah narik pajak ora cetha fasilitas sing kaya rakyat apa kan gitu, menarik pajak wae kan gitu. Nah, pemerintah itu suami juga. Nah, tak senggo temanten anyar selama kita sudah menjadi suami ya. Wong tani wis ngerabi lemahe, ngerabi tandurane ya. Penggaweane apa? Cah angon, awake dadi cangon, dikongkon menek blimbing. Disuruh mencapai prinsip 5. Ono rukun Islam, ono Pancasila, ya toh. Wis tak dudui saiki sing nggawa kok di Samsu didelok. Nggih, ono Samsu kan? Sing ijo. Ndi? Oke, didelok Mas diwaca. Bintange pira? Dihitung. 9. Nek lambange NU bintange pira? 9, ya dicatat. Wes, nisore bintang kuwi mau nisore ana angka pira? Nek loro ki 2 rakaat iki salat apa? 3 rakaat, petang rakaat, isya, zuhur, asar. Jadi di Samsu itu sebenarnya adalah sholat 5 waktu. Coba ya. Ora percaya gue? Nisare di Samsu apa? Fatsal
atau pasal berapa? Pasal 5 ya. Wong kabeh ngitungi loro tambah 3 tambah 4 berarti 9. Ora kuwi 5. Sholat 5 waktu, Pancasila, rukun Islam sampai periode 5. Loh, hubungannya apa lagi karo NU, hubungannya apa karo Islam bintang 9? Kita kadang ya di Indonesia ini ada panembahan loro sebelum kemerdekaan. Satu namanya Cokroaminoto, gurune Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, semua tokoh nasional ono sing dadi PKI, dadi Masumi, dadi PNI, kuwi kabeh muridé Cokroaminoto. Terus ono meneh panembahan jenenge Syekhona Khalil. Syekhona Khalil duwe murid-murid yo ampuh-ampuh. Nek muridé sapa Cokroaminoto itu mempersiapkan sistem negara, nek muridé Syekhona Khalil mempersiapkan kebudayaan dan kemanusiaannya, peradabannya. Ya, pertama muridnya pertama Kiai Romli, kelak menjadi Kiai Romli disangoni pisang emas untuk menunjukkan kue iki nek arep duwe agama tenanan, iso sedekah, iso mbangun negara, kue kudu nyambut gawe tenan kaya Pak Dalimin dan cucu-cucunya, anak dan cucunya. Jadi pisang itu lambang dari kemakmuran ekonomi. Kalian nek iso kudu 3 tahun meneh wis padha sugih karo Cina. Mulai saiki 10 tahun meneh kowe ngalahke Cina sugihmu. Supaya makommu makom sedekah. Jadi aja pengen sugih, pengen sedekah, ngono ya. Kan nek arep sedekah kan apa syaratnya? Nah iya, dadi aja pengen sugih pokok kowe. Pingin sedekah. Dadi kowe nek ngaji ta kowe aja ya Allah berilah istri, ora ya Allah aku ingin menggendong bayi. Syaratnya ben gendong bayi apa? Duwe bojo. Akhirnya Gusti Allah ben kowe iso gendong bayi ngekeki kowe bojo. Nek kowe njaluk ya Allah berilah istri, engko ditakoni meneh nggo ngopo? Ya lah. Engko repot suwe engko pertanyaannya. Mending gue langsung ya Allah saya merindukan menggendong bayi. Akhirnya gue dikai bojomu caranya dumai nganggo politik, nganggo siasat ya. Jelas ya? Oke. Wes pisang emas. Kemudian uang urip ora cukup meng panganan, ora cukup meng harta benda. Harta benda itu bukan yang utama dalam hidup. Yang paling utama adalah ilmu, kebudayaan dan peradaban. Maka Syekhona Khalil nyangoni 2 orang muridnya, santrinya, 1 Hasyim Asy'ari, nomor 2 Darwis Ahmad Dahlan, dikai kitab. Maka akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tugasnya adalah nyinaoni masyarakat ben siap urip nganggo ilmu sing tenanan. Ngono ceritane ya. Ada pewarisan berikutnya nanti Pak Muzamil biar yang menceritakan. Saya loncati. Ada yang ketiga nanti Pak Muzamil. Saya loncat ke yang keempat. Ada 2 orang Cina yang cinta Indonesia dan percaya kepada ulama-ulama, datang ke Bangkalan berguru kepada Syekhona Khalil. Ya. Terus pokoknya saya karena kalian ngomong kowe iki cocoke dagang sing urusane karo mbako. Wong loro kuwi. Akhire ning mbakone kudu mbako Madura ngono kuwi. Makanya dibaca meneh, si Samsudin. Di Samsul. Dibaca Tembakau Madura. Nah, dibaca Yang di belakangnya. ora sing maca kowe. Umur piro kowe? Maksudnya meripatmu wis ora iso maca cilik kowe. Waduh, ini tak waca niki. Rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya dan tembakau Amerika yang harum dicampur dengan cengkeh terpilih yang rajangannya halus dan saus khusus yang sama dari generasi ke generasi supaya sejarah cita rasa tinggi tetap terjaga. Ini syarat Syekhona Khalil ndawi wong loro kuwi Cina loro kuwi ben gawe rokok dodolan mbako
tapi kudu mbako Madura. Mergo Syekhona Khalil itu tokoh NU, Pak Ahmad tokoh ulama yang nanti salah satu-satunya mendirikan Nahdlatul Ulama, maka si salah satu Cina ini kedua-duanya dodol mbako. Sing siji Samsu, sing siji Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki ra ngerti ta kowe ya, ora tau krungu ya. Wah, kowe parah kowe. Anyar. Catet. Bismillah itu jenenge Cina to. Cina ya bismillah ya angel to ya. Cangkeme ya bismillah. Karena ini bismillah ya to ning mergo cangkeme angel ya to. Wong zaman Orde Baru Cina iki ana sing Cina merantau dari RRC ke sini iki mlebu rene iki mengeluh setengah mati mergo kudu melu. Begitu dia harus jadi warga negara, syaratnya susah dia penuhi. Dia harus milih Golkar apa PDI apa P3. Dia bingung. Loh, kenapa bingung kok? Hanya bingung saya mau ikut Golkar potong jalan jadi gusuran, mau ikut PDIP potong duit, jadi duitnya di 1000 dari 1 rupiah nih kalau zaman Orde Lama. Mau ikut P3 potong kontol, konsunat. Ini lagi kerungu gue ya. Apa tak ngaku kromo inggil? Kromo inggilnya piye mas? Jadi angel, jadi tak baliknya bismillah, jadi bismillah supaya takzimnya ditunjukkan kepada Syekhona Khalil. Gambarnya di rokok bismillah itu ada orang tua pakai teken, itu maksudnya Syekhona Khalil. Ayo mulai sesuk tuku gue. Itu. Jadi panembahan kita itu mempersiapkan seluruh sisi, seluruh segi dari Indonesia ini. Ono sing negarawan, ono sing politisi, ono sing intelektual, ono sing budayawan, ulama, pengusaha, sampai tingkat rokok dan konsumsi. Nah, itu jenenge menek blimbing. Cah angon penekno blimbing. Wih, setiap orang adalah cah angon, ojo kowe wedhuse. Lah oke saiki wong dadi wedhus. Nek khols dudu sunah rasul, nek nganggo motor sunah rasul ngono. Piye to nek kan khol iki dudu sunah rasul njur entuk dilakoni, berarti ya aja nganggo motor, aja nganggo handphone, aja nganggo kathok, cawet apa meneh. Ya toh? Ah, mergo ora iso mikir berarti dia dudu camen ning mau ceritanya. Nah, gue tak jaluk bapak ibu dadi bocah angon ora dadi wedhus. Nek wedhus ora iso mikir. Sing dudu sunah rasul ning maulid nabi karo khol. Ning nek motor sunah rasul, kan gitu kan. Nah, jadi mulai saiki camen ya penekno blimbing kuwi. Ibu bilang sama bapak, Pak penekno blimbing kuwi. Rakyat bilang sama pemerintah, wahai Jokowi, wahai menteri, penekno blimbing kuwi. Presiden yang jawab, ayo men dewe kan. Suami tidak boleh ngongkon bojone menek. Bojone sing apa penekno blimbing kuwi. Dan itulah yang namanya menek blimbing kuwi, artinya khalifatullah fil ard. Kabeh wong kudu gelem lunyu-lunyu ya penekno tetep kudu menek. Ora apa-apa lunyu. Itu lunyu-lunyu ya penekno kanggo basuh dodot ira, basuh dodot ira singkat. Dodot itu jarit nggih, pakaian nggih. Pakaian itu luwih penting di karo panganan. Misalnya gini, kowe tak kei pilihan, kowe tak kei mangan ning ra tak kei kathok. Kowe milih kathok apa panganan? Nek uang duwe derajat ya basuh dodot ira itu berarti wis ora apa-apa kurang mangan anggar tetep kathokan. Timbangane kowe mangan jaran itu
sing marake sapi mlaku ning ngene kuwi jaran lho gue piye carane. Jadi ketika kapal Nabi Nuh mendarat di Turki Selatan, itu kan jur kewan-kewan do wis ora sabar pengen metu kapal. Asing banter dhewe apa nek mlayu. Jaran. Apa? Jaran karena alat kelaminnya itu sama Nabi Nuh disimpen di gudang. Nah jaran sing dhisik dhewe njupuk. Ketika jaran metu saka gudang arep mundur kapal, sapi lagi arep mlebu. Arep njupuk alat kelaminnya, sapi delok jaran. Gede ini. Itu tanya. Percaya gue. Oh nganteng dhewe aku ya guyon ben atimu seneng ngelali utang kok ya. Dadi kowe saiki anggere ndelok sapi guyu to. Anggere ndelok jaran guyu. Ran jaran kowe sing malake sapi mlaku ning ngene. Kowe pas metu gudang, gede ini yo. Jadi sapi itu ya Allah, ya Allah. Mulane kan anu kan nek ngomong to. Wah, itu aslinya kan begitu kudanya keluar ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, terus anaknya wis orang ngerti ya Allah, wis ning kuwi kutu-kutune ya kuwi. Ndonge ngene iki dudu sunah Rasul. Iya bid'ah iki ya. Oke, penekno blembeng kuwi terus lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira kumintir bedah ing pinggir aja nganti bedah. Kue nek kue metu omah jaritmu bedah, rokmu bedah diizinke apa karo bojomu. Nek jenengan guru TK apa melu pengajian jur kene bedah kaya pramugari kae. Kan berarti sampean tidak akan diterima di pengajian atau dipecat dari pekerjaan gitu kan gitu. Makanya kanggo dodo kumitir dondomon mulane kudu kok dondomi. Harga diri kita tiap hari harus kita jahit lagi supaya siap untuk sebo mengko sore. Nah, kita pengajian ini dalam rangka nyicil ben sebo ningko apik diterima kali dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi pengajian ini ya mulane sinau bareng-bareng ben sebo mengko sore ini. Kanggo sebo mengko sore terus mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah oh surah iya selama ini hure ora apa-apa nek kadunyan hure nek akhirat iya terserah arep ini cuman iki lho mumpung padang rembulane saiki diselewengkan ini nek padang rembulan nek bahasa Arab kan tola al badru alaina saiki ning Jakarta pilkada demi pilkada diselewengke Basuki Cahaya Purnama karena cahaya purnama itu bahasa Arabnya adalah tola al badru kan gitu. Nah, aku seneng kan aku jenengan arep milih sapa Anies wae awang teladan melu-melu ya kan. Wong kuwi milih ya akhirnya mlebu KPK ngono ya. Maka dalam Islam itu jangan mencalonkan diri menjadi pemimpin nek iso gitu. Kata masalahnya gini, nek kowe sing njaluk dadi pemimpin, kowe nek dadi Gusti Allah ra melu-melu. Kowe kudu nanggung dhewe resikone. Ning nek sing ngongkon Gusti Allah melalui rakyat sing nyengkuyung kowe Pak sampean sing cocok jadi imam misalnya, maka Allah akan menolong dan melindungi gitu. Nah kalau kita sendiri yang karep nafsu, maka nek kowe kecekel KPK Gusti Allah rambela. Ini tadi kita punya utang, Pak Muzamil akan menjelaskan gini. Tadi ono urusan awake dhewe nyambut gawe nggo keluarga, ono urusan kampung, ono urusan lokal karo kabupaten, ono urusan umat Islam ning kene karo sak Indonesia, ono urusan negara, macam-macam urusane. Kita harus punya skala prioritas
ojo terlalu mikirke sesuatu sing kue ora wajib mikirke. Sing nomor siji tetep keluarga, nyambut gawe sing tenanan kuwi jenenge amal soleh. Amal soleh itu orang yang kue sodako, amal soleh kue maju, nyambut gawe, ngojek, dadi pegawai, apa segala macam, itu semua asal berada dalam kebaikan dan kemaslahatan sesama manusia, berarti itu adalah amal soleh. Kabeh amal soleh, ya. Dan itu kan tugas hidup kita kan, fal ya'mal amalan soleh. Karena di tengah itu semua supaya kita juga punya tambah optimisme bahwa Allah itu selalu menyiapkan. Fayakunnya itu disiapkan oleh Allah. Allah itu selalu ngewangi menungso, dikai wali, dikai wong gede, dikai sangu, dikai Quran, dikai segala macam. Jadi ojo semelang, ojo pernah terputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang ini sedang bingung, ojo menegok rakyat, pemerintah bingung, gitu ya. Jadi untuk itu mari kita tunggu bagaimana Allah sedang menyiapkan rahasia-rahasia yang akan satu persatu dibuka oleh Allah pada hari ini dan hari-hari atau bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, Pak Muzamil akan membayar utang saya yang tadi mengenai ada pewarisan Syekhona Khalil, pisang emas, kitab, nah kemudian yang rokok Bismillah sama di Samsu, tapi ya saya kira lali sing kan gue putune gue sing saiki duit di Samsu ya wis lali nek biasa usul lagi. Konsumen pertama di Samsu itu ya Nahdiyin, makanya pakai bintang 9 itu karena yang akan dijanjikan untuk sering beli itu mulane wong NU kan ya cirine Kiai Muhammadiyah karo Kiai NU kan nomor 1 rokokan karo ora rokokan gitu kan. Nah, Pak Muzamil akan menceritakan mengenai yang sifatnya merangkum apa urusan negara yang kacau, urusan kebudayaan yang penuh pelunturan dan seterusnya. Nah, Pak Muzamil silakan bercerita mengenai pewarisan berikutnya dari Syekh Khalil. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan Syekh Khalil Bangkalan itu ya salah seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang punya murid terus dikasih sangu bermacam-macam gitu ya. Ada satu yang oleh beliau tidak diceritakan karena mungkin beliau gak enak kalau menceritakan sendiri, maka saya yang menceritakan. Jadi kalau Ki Romli dikasih pisang, Ki Hasyim Asy'ari dikasih kitab, Ki Ahmad Dahlan dikasih kitab. Ada lagi seorang murid beliau yang namanya Mbah Nur Zahid, Kiai Nur Zahid, itu dikasih cincin oleh Syekh Khalil. Ya. Paham cincin kan? Ya. Cincin itu untuk mempersatukan, untuk mempertemukan, untuk mempersaudarakan. Karena ini ada yang membidangi ekonomi, membidangi Tekor Aminoto politik, ada yang membidangi ilmu pengetahuan, kebudayaan, NU dan Muhammadiyah. Ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri dan nggak boleh benarnya sendiri-sendiri. Ini harus menjadi sebuah orkestra seperti Kiai Kanjeng ini. Ini berbeda-beda tapi menjadi sebuah orkestra. Nah, itu harus ada yang bisa mempertemukan satu sama lain. Maka ada muridnya yang oleh Syekh Khalil diberi apa? Cincin. Mbah Nur Zahid namanya. Nah, Mbah Nur Zahid itu Bapak dan Ibu kalau tahu siapa beliau, beliau itu mbahnya Cak Nur. Paham? Jadi kalau Ki Hasyim Asy'ari itu mbahnya Gus Dur, gitu ya. Mbah Nur Zahid itu mbahnya Cak Nur. Maka sampean ini tugas beliau sekarang. Karena yang dikasih cincin Mbah Nur Zahid, mbahnya Kiai Haji M.H. Ainun Najib, maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan. Insya Allah, gitu ya. Maka alhamdulillah beliau betul-betul mewarisi Mbah Nur Zahid. Beliau tidak bisa mempersatukan berbagai agama, ya kan? Mbak-mbak, beliau tidak pernah mengkafirkan orang, gitu ya. Orang Hindu, orang Buddha bukan orang kafir menurut beliau, gitu ya. Orang Kristen, orang Nasrani bukan orang kafir. Ojo, jangankan hanya perbedaan antara sesama Islam. Orang Hindu itu orang yang sedang mencari jalan, kata beliau, dan urung ketemunya Tuhannya baru itu.
orang Buddha yang ketemunya itu, kan gitu loh. Maka beliau sering menganalogikan ada agama cengkir, ada agama belulu, ada agama degan, ada agama Lara. kelapa. Nah, itu proses. Jadi bukan untuk dikafirkan, tapi masih dalam proses. Ini Mbah Nur Zahid, karena Mbah Nur Zahid itu dibawain cincin, maka beliau ini kita tidak membeda-bedakan ini NU, ini Muhammadiyah, tapi ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Muhammadiyah itu perlu, sangat perlu kehadirannya, gitu ya. Karena tanpa Muhammadiyah Indonesia kurang Indonesia, ya enggak? Kurang ya, gak ada Muhammadiyahnya itu kan gitu. Gak ada NU juga, ya kurang. Berarti Indonesia tanpa NU enak. Nah gitu ya. Gak ada Wahabinya ya juga gak enak juga, maka juga gak apa-apa ada Wahabi. Dan besok akan berkunjung ke Indonesia itu Raja Arab Saudi ya gak apa-apa, kan begitu ya. Yang penting itu bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Wong urip itu harus ada gasnya, ya harus ada remnya. Gas penting, rem penting, rating penting, dan semua itu penting. Yang penting itu harus ada yang bisa meramu, merangkai semua itu dalam suatu tujuan bersama, dan itu cincin, dan itu yang dilakukan oleh beliau. Maka beliau ini, siapa yang tidak bisa dengan beliau gitu ya. Ini tiap malam dengan orang kecil begini semacamnya. Tapi sewaktu-waktu orang penggede itu juga minta pendapat beliau. Bagaimana Kapolri pertamanya melarang aksi 212 di mana? Di jalan raya, bukan di Monas, di jalan raya. Terus Gus Mus bilang itu bid'ah besar, terus diserang oleh teman-teman. Sampai Gus Mus dikata-katain dengan padahal itu kata-kata Gus Mus baru koma. Gus Mus itu bilang bid'ah besar, dikira itu, padahal bid'ah itu kan ada 5, kan belum dijelaskan ini bid'ah yang mana Gus. Biasanya kan begitu, bukan langsung reaksi loh Gus Mus piye. Nah, itu Gus Mus baru bilang itu bid'ah. Tapi kata Gus Mus bukan itu. Kemarin malam saya sama Gus Mus di Kebumen, kamu maunya ngiwangi saya, tapi bukan itu maksud saya, kata Gus Mus. Tapi gak apa-apa gitu. Maksudnya Gus Mus itu mau mengembalikan, karena Gus Mus itu kemarin malam klarifikasi itu apa, cucu itu karepku, itu titik, tutup koma, kata Gus Mus. Kan saya bilang koma, enggak, kamu maunya ngewangi saya tapi bukan karepku, saya nulis aku kok, kata Gus Mus. Kok kamu yang apa bilang. Nah, gimana Gus maksudnya? Maksudnya itu karena selama ini kan orang-orang itu selalu mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu maulidan dibid'ahkan, kan ya, haul dibid'ahkan dan lain-lain. Pokoknya yang nggak dilakukan Rasulullah disebut bid. Nah, sholat di jalan raya itu kan bid'ah, kata Gus Mus. Kenapa? Wong zaman Rasulullah jalan rayanya saja belum ada kok. Nah, itu maksudnya Gus Mus ingin mengembalikan apa yang selama ini jadi pendapat mereka kepada mereka sendiri, itu maunya. Tapi ya sudah itu ya. Tapi beliau akrab dengan Gus Mus, beliau juga akrab dengan Amin Rais, gitu ya. Beliau juga akrab dengan macam-macam, gitu ya. Semua sektor. Dan ini yang kita perlukan sekarang, gitu ya. Bahwa Indonesia itu semua ada. Islam itu mulai Islam yang sangat keras, agak keras, rodok lunak, sangat lunak, itu ada di Indonesia. Ini gak apa-apa. Ini sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu ya. Karena lunak itu penting, Pak. Ya betul. Tapi yang penting ada lemes terus, gitu. Ya lemes penting pada saatnya kudu lemes. Keras juga penting pada saatnya, harus keras. Kata beliau ini yang penting empan papan, apa-apa itu. Keras pada tempatnya, lunak pada tempatnya. Apanya yang harus keras, apanya yang harus lunak, kan begitu. Nah, inilah beliau itu, Mbah Nur Zahid itu oleh Syekhuna Holil Bangkalan dikasih apa? Cincin. Dan ini yang kita perlukan hari ini. Kita sekarang kalau berbeda terus mesti musuhan, kan itu ya? Kan begitu. Orang itu boleh berbeda, itu boleh. Yang penting nggak usah musuhan. Karena kalau kita itu setiap berbeda terus musuhan, terus berapa musuh kita itu? Wong saya sama istri saya saja selalu nggak pernah sama kok. Nah, kalau saya setiap berbeda dengan istri itu musuhan, wah saya terus piye?
Harus tidur di mana saya kan gitu jadinya. Loh ya kan? Padahal saya itu banyak, gak pernah sama dengan istri saya. Maka kalau setiap berbeda harus musuhan, terus ya gak bisa hidup saya itu. Punya anak 4 gak sama, terus karena gak sama musuhan, terus gimana hidup ini? Itu baru rumah tangga, apalagi dalam konteks besar Indonesia. Itulah cincin. Dan mudah-mudahan insya Allah lah Nusantara dengan cincin beliau, mudah-mudahan nanti bisa bersatu, amin. Ya baik. Gini teman-teman sekalian, Indonesia ini ada pemerintah, ada rakyat, ada parpol, ada ulama, ada ormas, ada segala macam. Itu saya lihat selama ini selalu telat memahami apa saja yang ada di dalam lingkaran cincin itu. Selalu melihatnya dari sisinya saja. Nek kowe duwe sawah, ana sing jaga ning kene, kuwi kan ngadepe beda-beda, tidak menghadap ke satu arah. Nah, hidup itu pasti terjadi perbedaan. Jadi misalnya saya gigi sing wingi meledos ning Bandung ki apa? Coba sapa sing iso memahami. Kan begitu kan. Nah, itu sebenarnya dari wilayah mana? Apa sebenarnya yang meledak? Siapa yang meledakkan? Kenapa meledak? Kenapa kemarin meledaknya? Apa ada hubungannya sama akan datangnya Raja Arab? Raja Arab mau datang ini ada hubungannya sama investasi Cina, ataukah hubungannya sama mempertahankan Haramain untuk tetap dikelola oleh Arab Saudi dan minta dukungan Indonesia, ataukah karena khawatir Indonesia terlalu dekat dengan Iran? Macam-macam. Jadi sekarang itu di dalam cincin ini ada tawon lebah-lebah, terus ada monster, terus ada buaya, terus ada naga, ya, terus ada agak di luar-luar dikit ada beruang sama apa jenisnya dia wolf itu apa? Wolf serigala. Jadi dunia ini sini ini pokoknya ono serigala, gue kabeh ngedap-dapi, terus ono beruang. Tapi ini sekarang sedang agak keluar dari cincin, sehingga Freeport akan dipindah ke mulut naga, kan begitu kan. Nah, siapakah naga, siapakah serigala, siapakah beruang, siapakah buaya, ya, siapakah monster dan siapakah lebah? Ini seharusnya dipahami oleh Polri, dipahami oleh BIN, dipahami oleh pemerintah pusat di istana. Dan mereka belum lengkap pengetahuannya mengenai ini semua, sehingga tidak pernah menghitung. Kalau sampean pernah mendengar ada bom di Tamrin, terus itu yang dituduh pasti Bahrum Naim toh, ya toh. Lah Bahrum Naim ini bapaknya kan maknyahan, mungkin saya ya teko bapaknya ada di belakang situ barangkali, karena beliau orang Solo situ, Bahrum ya cah Solo kuno. Jadi Polri itu juga tidak benar-benar mengetahui semuanya. Nah, saya ini kan temannya semua, aku raiso kok kongkon membenci sopo-sopo raiso. Kuwi kabeh anakku kabeh. Sepanjang Allah masih memberi jalan untuk bikin orkestra bersama-sama, termasuk naga juga bisa dilekke, bisa dikandani. Kalaupun tidak bisa, kita tetap ngandani, karena itu kewajiban hidup. Gitu loh teman sekalian. Nah, saya minta juga Pak Seno di wilayah ini, kalaupun ada perbedaan-perbedaan, tetap dijaga silaturahminya, dijaga orkestranya. Setiap kampung, setiap kecamatan kalau bisa ada koalisi atau ada majelis di antara orang-orang tua yang saling mempersatukan satu sama lain. Bansur karo Kokam, karo Satgas PDIP, nggo karo Polres, apa karo Polsek, karo Koramil segala macam, kudu tetap ono silaturahmi terus menerus, karena bagaimanapun kita diamanati Allah menjadi khalifah di tanah Nusantara yang kita sebut tanah air Indonesia ini. Itu loh. Nah, ini nek tak terus engko tekan intelijen macam-macam, gue mesti takon tawon karepe sapa. Nek naga rada terus sithik-sithik. Nek beruang sapa, nek boyo sapa sak piturute.
Nah ini semua tidak dianalisa, kita tuh cepet ngarani, cepet marah, cepet duding, cepet mengutukkan gitu, terlalu cepet. Apalagi ada medsos itu, ada WA, ada Facebook, oposisi langsung dikutuk, oposisi langsung dionek-onek kayak gitu. Maka saya tidak pernah ada di situ, meskipun nama saya dipakai untuk Facebook, ono kira-kira nek 6 likur ono, nganggo jenengku ya ono. Dan aku ya ora tahu masalah kok dikono kayak ngono. Aku tidak bisa dirugikan oleh siapapun. Karena rugi dan tidak rugi itu hanya berparameter perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkenan sama saya, berarti saya tidak sial. Kalau saya sial di dunia, tidak ada masalah. Karena dunia bukan pedoman dan bukan parameter dari hidup kita. Jadi jenengan ojo gampang nolongso karo awak jenengan, yo ojo gampang ngonek-ngonek ke sopo-sopo. Kira-kira gitu. Ini berlaku nasional sampai lokal, sampai keluarga. Nah, anak-anak saya ini yang nanti akan menjadi cincin besar. Anak-anak Ma'iyah akan menjadi cincin besar. Anda yang akan punya kematangan, kedewasaan untuk mempersatukan mereka, untuk dondomono julumatono kanggo sebo mengko sore, gitu ya.